Alhamdulillah alladzi anara quluba ibadil muttaqin binuri kitabil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa lima fi suduri wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita senantiasa selalu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayah yang diberikan kepada kita, dan mari kita syukuri seluruh pemberian Allah. Kita jadikan sarana, kita jadikan wasilah untuk melakukan ibadah atau ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan itu kita semuanya Allah berkenan menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah selalu menambah nikmat kepada kita semuanya. Yang kedua, usini wa iyyakum bitaqwallah. Saya berwasiat pada diri saya dan para jamaah sekalian, mari kita juga benar-benar sungguh-sungguh untuk selalu fokus, serius meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan seluruh apa yang diperintah Allah, menjauhi seluruh apa yang dilarang Allah, karena sungguh kita akan ketemu kepada Allah, dan sebaik-baiknya bekal yang kita bawa ketemu kepada Allah adalah takwa kepada Allah. Dan sungguh kesuksesan, kebahagiaan, ketenangan, keberhasilan hidup baik di dunia maupun di akhirat hanya dengan satu cara, yaitu takwa kepada Allah. Siapa yang paling takwa, itulah paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang takwa, maka di dunia akan dimuliakan Allah, di akhirat akan dimuliakan Allah, diridhoi dan dimasukkan surganya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan khutbah siang ini saya ingin menyampaikan materi, yaitu minat dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, yaitu yang ada di dalam surat Ibrahim ayat yang pertama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif lam ra ini dikenal dengan istilah al-harful muqatta'ah, susunan huruf-huruf yang terputus. Di dalam Al-Quran itu ada 29 surat yang dibuka dengan huruf muqatta'ah. Fawatihus surah bil harfil muqatta'ah itu jumlahnya 29. Sedangkan susunannya itu ada yang cuma satu huruf, ya, seperti shod, ya. Ada yang 2 huruf, hamil. Ada yang 3 huruf, alif lam ra. Ada yang 4 huruf, ada yang 5 huruf maksimal. Para jamaah, ada yang menarik penjelasan dari Imam Zamakhsyari, penjelasan dari Imam Fathur Razi dan juga Ibnu Taimiyah yang kemudian dikutip oleh Imam Katsir. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuka surat dengan huruf-huruf muqatta'ah itu?
Beliau menjelaskan bahwa ketika ada surat yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah, maka setelah itu Allah ingin menjelaskan tentang kemukjizatan Al-Quran, tentang fungsi Al-Quran. Dan itu memang insya Allah benar. Sebagaimana contoh nanti dalam surat Ibrahim ayat 1 yang saya baca tadi, juga di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan bahwa kitab Quran ini benar dari Allah, ya, sebagai petunjuk orang takwa. Jadi menjelaskan tentang kedudukan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, Toha ma anzalna ilaika Qur'ana litasqa, dan banyak yang surat-surat yang lain. Intinya memang benar apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir yang menukil pendapat beberapa mufassir tadi. Para jamaah, kemudian di dalam surat Ibrahim ayat 1 ini memang benar setelah huruf muqatta'ah Allah juga menjelaskan, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur, yaitu kitab yang kami turunkan dia kepadamu wahai Rasulullah, agar engkau wahai Rasulullah litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Hadirin jamaah rahimakumullah, Imam Qurtubi menjelaskan bahwa wahada ala tamtsil, ini adalah dalam posisi perumpamaan, yaitu Allah menggunakan dulumat, litukhrijan nasa minad dulumat ilan nur, dulumat wan nur, gitu ya, kegelapan dan menuju cahaya, gitu. Jadi li'annal kufra bimanzilatil dulmah, karena kekufuran itu posisinya pada dulmah, yaitu kegelapan. Gitu. Kemudian wal Islam bimanzilatin nur, dan Islam itu diibaratkan, ditamsilkan, diperumpamakan cahaya. Nah, begitu. Jadi itu pendapat Imam Qurtubi. Nah, ini bentuk dari tamsil, perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala membahasakan bahwa kekufuran itu sebagai kegelapan, karena orang yang kafir itu tidak tahu hak dan batil. Ibaratnya kita masuk kamar gelap, kita nggak tahu benda di dalam kamar itu. Sedangkan cahaya itu adalah Islam, yang ketika ada cahaya kita tahu bisa membedakan benda di depan kita. Itu tamsil menurut Imam Qurtubi, bahwa dulumat itu kekufuran dan an-nur itu adalah al-Islam. Kemudian pendapat juga di dalam tafsir Jalalain dijelaskan, hadzal Qur'an kitabu anzalna ilaika ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur, ay litukhrijan nasa minad dhulumat ay al-kufr, sama pendapat beliau Imam Suyuti. Jadi kegelapan itu, ya, dhulumat itu adalah kekufuran. Kemudian ilan nur ay ilal iman, ya, cahaya iman. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada yang menarik di dalam ayat ini. Allah menggunakan kata zulumat, bukan dulmah. Kalau ad-dulmatu itu bentuk mufrad, bentuk tunggal, sedangkan dulumat itu jamak taksir, bentuknya jamak. Kenapa? Karena kedoliman atau kegelapan, ya, kegelapan itu bentuknya banyak. Bisa kegelapan itu kekufuran, bisa kegelapan itu kebodohan, bisa kegelapan itu berbagai bentuk kemaksiatan. Makanya Allah menggunakan jamak duluman. Sedangkan an-nur, cahaya, itu cuma satu yang benar, yaitu al-Islam. Dan banyak ayat yang memberikan gambaran seperti itu. Misalnya juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'ut taghut yukhrijuna minan nuri ilal dhulumat. Allah itu pelindung, penolong bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang-orang kafir itu auliyanya adalah togut, yang mengeluarkan dari cahaya menuju kegelapan. Mereka itulah penghuni neraka yang kekal. Bahasa benar hum fiha khalidun. Para jamaah, dalam ayat ini ingin sedikit saja jelaskan bahwa togut itu apa? Orang-orang kafir itu pelindungnya togut.
Togut itu minat tughyan, yaitu dari melampaui batas. Artinya wa huwa kullu ma yatgha al-insana yudillu an tariqil haq wal huda. Yaitu dia adalah togut itu setiap apa yang menjadikan manusia itu melampaui batas, yang kemudian menyesatkan manusia dari jalan yang hak dan dari jalan petunjuk. Itu namanya togut. Apapun yang menyesatkan manusia itu adalah togut. Dalam konteks Al-Baqarah 251 yang dimaksud syayatin jama', para setan-setan. Yang setan ini kalau dalam surat An-Nas minal jinnati wan nas, baik dari manusia maupun dari golongan jin. Kalau mereka itu menyesatkan manusia, sebenarnya mereka itu adalah togut. Kemudian juga ada kata yang sama bentuk jamak dan mufrad, yaitu di dalam surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza siratim mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun." Wa anna hadza siratim mustaqima, dan inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu, ikuti saja jalan yang lurus itu. Wala tatabi'us subula. Nah, subula itu jamak taksir. Mufradnya tunggalnya sabil. Jangan ikuti jalan-jalan lain selain jalan Islam itu, yang akan menggelincirkan kalian dari jalannya Allah. Dalam tafsir dijelaskan wa bi anna ad-din mustaqim syaratu lakum fatamassaku bihi. Karena Islam ini adalah agama jalan yang lurus, agamaku, agama Allah jalan yang lurus, syara'tuhu lakum, yang aku syariatkan kepada kalian, fatamassaku bihi. Pegang teguh Islam saja itu. Wala tatabi'u al-adyan mukhtalifah, kalian jangan mengikuti agama-agama yang lain yang menyelisih Islam. Wa turuqal multawiyah, dan jalan-jalan hidup lain yang menyelisih Islam, seperti ideologi buatan manusia, kapitalis, sosialis, komunis, itu jangan diikuti. Karena itu akan menggelincirkan kalian dari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fatakrikukum batazilum anisabilul huda. Akan menggelincirkan kalian, menenggelamkan kalian dari jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, di dalam surat Al-An'am 153 ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah itu menjelaskan apa yang dimaksud dengan sabil tadi, yaitu subul, jalan-jalan lain selain jalan Islam. Ibnu Mas'ud menyampaikan, qala Ibnu Mas'ud, khatolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaman khatan. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar satu garis vertikal, garis tegak lurus ke atas, lurus ke atas. Summa khatatan an yaminihi wa sarihi. Kemudian Rasulullah menggambar garis yang agak banyak, beberapa garis di sisi garis vertikal sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan garisnya banyak, sebelah kiri banyak. Di sisi garis vertikal, garis mendatar berarti. Summa qala, kemudian kata Rasulullah berkata, hadi subulun, sambil menunjuk garis di sisi kanan dan sisi kiri itu. Hadi subulun, ini adalah jalan-jalan. Setan yad'u ilahi, setan mengajak kepadanya. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang vertikal itu jalan Allah, hada sabilullah, yang selain jalan Allah adalah jalan setan. Para jamaah rahimakumullah, ayat ini sangat clear, sangat jelas, bahwa selain jalan Allah itu namanya jalan setan. Selain ad-dinul Islam, akidah Islam, sebenarnya jalan setan. Karena seluruh agama selain Islam ditolak oleh Allah, tidak diridhai Allah, dan seluruh agama selain Islam pasti menyekutukan kepada Allah dan akan membawa ke neraka selamanya jika manusia itu memeluk selain agama Islam, mati dalam keadaan kafir. Makanya itu disebut jalan setan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pesan dari Al-An'am 153 ini Allah akhiri, dzalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu kami wasiatkan, nantinya diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kalian bisa takwa. Jadi takwa hanya bisa diraih memurnikan, mengamalkan ajaran Islam saja, tidak mengambil jalan yang lain, yaitu hanya sabilullah. Para jamaah rahimakumullah, itu juga menggunakan kata subul tadi ya, dalam bentuk jamak selain jalan Islam. Kemudian kita lanjutkan ayat tadi.
minad dhulumati ilan nur, litukhrijan nasa minad dhulumati ilan nur bi'idzni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Rasulullah itu tidak bisa menjadikan orang lain beriman, tidak bisa. Rasulullah hanya menyampaikan petunjuk dari Allah, menjelaskan Al-Quran, menjelaskan tauhid yang benar. Kemudian orang bisa mendapat hidayah atau memeluk Islam bi'idzni rabbihim, itu dengan izin Tuhan kalian. Artinya bitaufiqi iyahum walutfi bihim, dengan pertolongan Allah dan kelembutan Allah yang diberikan kepada orang yang bisa menerima hidayah itu. Para jamaah, saya ingin clearkan masalah hidayah ini karena banyak yang salah persepsi tentang hidayah. Akan saya dahului dengan sebuah pertanyaan. Kalau orang itu masuk neraka, itu salah siapa? Pasti semua akan menjawab bukan salah Allah, salah manusia. Karena nanti kalau Allah sesatkan manusia dan dia masuk neraka, manusia tidak punya pilihan, maka itu dolim, Allah dolim, dan itu tidak mungkin. Maka masalah hidayah wa dolala itu bukan dinisbahkan langsung kepada Allah, tetapi ada ikhtiar manusia antara menolak dan menerima, karena masalah hidayah itu pilihan hidup. Sehingga orang itu mendapat hidayah kalau dia dijelaskan hidayah mau menerima, menggunakan akalnya dan jujur menerima kebenaran. Maka ketika dia menerima kebenaran, Allah memberikan taufik pertolongannya menyesuaikan kemauan manusia itu, karena ini pilihan. Sedangkan ketika manusia disampaikan kebenaran, disampaikan hidayah, sedangkan dia menolak seperti Abu Jahal, Abu Lahab dengan kesombongan mereka, maka ditutup hati mereka, tidak pernah mendapat hidayah dan kafir selamanya sampai mati. Itulah makna Allah memberi petunjuk pada yang dia kehendaki dan Allah menyesatkan kepada yang dia kehendaki. Karena Allah memberi petunjuk pada yang dia kehendaki adalah orang-orang yang mau menerima petunjuk, dan Allah sesatkan kepada orang yang dia kehendaki karena mereka menolak hidayah berulang-ulang. Apakah itu Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab dalam konteks Quran. Itu hidayah. Oleh karena itu para jamaah sekalian, hidayah itu pilihan. Maka ketika kita disampaikan kebenaran, terima kebenaran itu. Karena kita sudah diberi perangkat alat akal pikiran yang bisa membedakan hak dan batil. Itulah manusia kenapa ditaklif harus taat kepada Allah. Kalau tidak siksaannya berat, kalau takwa pahalanya juga luar biasa, hidup selamanya kekal di surga. Para jamaah rahimakumullah. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan binti Rabbihim itu wa al-hadi liman qadarallahu al-hidayah ala yadi rasuli al-mabthu an amrihi. Dialah Allah yang memberi hidayah kepada orang yang memang Allah takdirkan mendapat hidayah atas jalan wasilah Rasulullah SAW yang diutus Allah memang untuk menyampaikan hidayah. Kemudian ayat ini ditutup ila siratil azizil hamid, lengkapnya litukhrijan nasa minad dhulumati ila nur bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Bahwa Quran ini turunkan kepada Nabi Muhammad agar Rasul mengeluarkan manusia dari kegelapan kekufuran menuju iman, yaitu an-nur, iman Islam, bi'idzni rabbihim ila siratil azizil hamid, ila siratil azizil hamid, menuju jalan Allah